Assalamualaikum sedulur eling jiwa. Tetap di subscribe, like, and comment untuk menambah keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, melanjutkan tentang mutiara yang ada dalam diri manusia, bahwa kemarin kita sudah melakukan pengkajian dan menyampaikan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu arba'atu jauhar fi jismi bani Adam yujaluha arba'atu asya. Amal jawahir falaqlu wadinu wal haya wal amalus sholih. 4 permata dalam diri manusia. 4 permata dalam diri manusia dapat hilang karena 4 hal. Dan 4 permata tersebut adalah: yang pertama akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah sifat malu, dan yang keempat adalah amal soleh. Dari keempat ini manusia itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkaitan dengan tersebut, kenapa akal? Karena akal adalah alat untuk memahami agama. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dikerjakan, dan mana yang tidak harus dikerjakan. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashaibul Ibad mengatakan, jauharul ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'alakun bibadnil insan yu'rafu bihi al-haq wal batil. Permata rohani ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yaitu ini yang berkaitan dengan akal. Manusia dikasih akal untuk mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Ini akal. Mutiara yang kedua adalah agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kepada manusia. Agama yang mengarahkan akal manusia untuk memahami hal-hal yang baik dalam agama. Agama juga menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabat bahwa yang namanya agama adalah nasihat. Terusan itu para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Allah wa Rasuluh. Agama itu nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama adalah nasihat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita orang berakal, kita sudah diberi kenikmatan yang berupa iman, yang berupa Islam, yang sudah ada dalam diri manusia ini loh, yang sudah ada dalam dada diri manusia, ditancapkan dalam diri manusia, harus mengetahui
mana yang hak, mana yang batil. Agama rambu-rambu, akal mengatakan ini hak, agama mengatakan, oh kalau perkara ini hak, lakukan. Ini yang batil, ini yang tidak boleh, ini yang bentuk maksiat, maka tinggalkan. Mutiara yang ketiga adalah amal solih. Sifat malu adalah pengendali. Sifat pengendali. Untuk apa? Mengendalikan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan sifat manusia yang dapat membedakan segala bentuk sifat dan kelakuan hewan, bentuk dan sifat mana kelakuan manusia, bentuk dan sifat kelakuan malaikat, bentuk dan sifat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dan sifat kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang namanya malu itu ada dua. Yang pertama, hayaun nafsiyun. Hayaun nafsiyun ini apa? Hayaan nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Rasa malu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Rasa malu ini seperti ketika kita malu memperlihatkan aurat kita dilihat orang lain. Ini sifat malu yang seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, hayaun imaniyun. Hayaan imaniyun. Ini seperti apa? Ayam nanga al-mu'minuna min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Kalau kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mukmin, yaitu apa? Mencegah, menghindari diri kita min fi'lil ma'asi, sadari segala bentuk maksiat yang berupa zahir. Zahir itu apa saja? Yo ini yang terlihatan ini. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat telinga, dan yang lain sebagainya. Ini maksiat, segala bentuk maksiat. Untuk mencegah dari segala bentuk maksiat. Nah ini maksiat zahir. Maksiat batin apa? Yaitu apa? Tidak percaya dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, kurang menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, iri, dengki, hasud, takabur, dan yang lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk kayak gitu, bentuk-bentuk kemaksiatan yang berupa batin. Kan apa? Al-haya'u minal iman. Sifat malu bagian dari iman. Maka dari itu mari kita belajar. Untuk apa? Jangan sampai kita itu tidak mempunyai sifat malu. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu terhadap diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu amal soleh. Amal soleh apa? Perbuatan yang baik, yang bagus menurut aturan-aturan agama. Menurut aturan-aturan agama, manut kalih peraturan-peraturan ring bangsa agama. Karena dari amal soleh ini bentuk pengejauhan, bentuk pengaplikasian dari akal memahami agama, dari akal memimpin jasad, dari akal memimpin anggota zahir, dari akal memimpin anggota batin. Ini karena apa? Berjaman sekarang ini kadang-kadang banyak orang-orang ini apa? Uang kuwi ngerti ilmu agama, paham dengan agama, paham dengan yang lain, tapi sifat malune gak ono. Contohnya apa? Contohnya orang untuk menggapai apa? Kepentingan dunia, derajat dunia, sampai menggunakan agama hanya untuk mencapai kekuasaan. Ini terjadi. Untuk mencapai kekuasaan dengan isu-isu agama. Lu ini karena apa? Nggak bisa menggunakan akal yang baik. Ini loh, rambu-rambu agama ini loh, rambu-rambunya nggak diperhatikan. Yang ketiga, nggak mempunyai rasa sifat malu.
Wah, aku sing paling bener, kelompokku sing paling bener, wis salah kabeh. Ini ngerti ilmu agama, paham agama, tapi gak duweni sifat malu. Akale wis ora dadi pemimpin, sing mimpin hawa nafsu, sing numpai akal. Nek wis dipimpin hawa nafsu pun gak ana nggon liya maneh kecuali kehancuran. Senajan sing diomongke tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Hati-hati zaman sekarang. Banyak isu agama lono, dia membenturkan sesama muslim, dibentur-benturkan. Ini karena apa? Agama cuman jadi kendaraan untuk mementingkan kepentingan pribadi yang bersifat duniawi. Ya. Kenapa bisa begitu? Maka Rasulullah SAW yang pertama tadi dikatakan arba'atu yuzaluha. Bisa hilang mutiara tadi, mutiara yang menjadi kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan Rasulullah SAW, bisa hilang. Yang pertama atau apa? Wal ghadab, fal ghadab. Fal ghadab yuzilul ngaku. Fal ghadab yuzilul. Sing jenenge nopo? Rasa marah bisa menghilangkan akal. Karena apa? Gak enek wong nesu kok nganggo akal. Nesu muring. Akhirnya akalnya hilang. Gak bisa berpikir jernih, gak bisa mengambil kesimpulan yang hak, gak bisa mengambil nopo? Memutuskan perkara yang baik. Yang kedua, wal hasadu yuziludin. Hasud, iri dengki. Suka menghasut, menyebarkan hoak, memfitnah sono, memfitnah sini. Giopo kepentingan pribadi iku bisa menghilangkan keimanan. Agamane wis gak duwe, wong-wong wis agamane gak duwe. Senajan to pakaiane nggo surbanan, nggo pecinan, nggo ketungan. Agama sudah enggak ada. Wa toma yuzilul hayat. Toma, rakus. Sifat rakus bisa menghilangkan sifat malu. Nggak percaya contoh ini loh contoh. Wong-wong do korupsi karena apa nggo pengen ngumpulke harta saakeh-akeh. Akhirnya apa? Gak duwe rasa isin. Gak duwe rasa isin apa? Yo gak duwe rasa isin nyolong duite wong. Gak punya malu. Merugikan orang lain gak punya malu. Bahkan di foto sekalipun, kadang-kadang di penjara sekalipun masih masih berbuat curang. Gak ada rasa malu sama sekali. Ini maka dari itu hati-hati. Dan yang terakhir, wal hibah yuzilul ngamal soleh. Hibah ngrasani ngelek-ngelek wong bisa menghilangkan amal soleh. Lah amal soleh sing piye? Lu wong salat jamaah sregep, posone sregep, maca Qur'ane sregep. Tapi nopo? Seneng adu-adu, seneng nyebar fitnah, seneng adu domba. Ya akhirnya apa gak guna senajan to bendina poso. Gak guna senajan to tiap menit itu napa berzikir. Maca Al-Qur'an amal soleh, berzikir amal soleh. Tapi apa seneng gawe nyebar fitnah. Ya ampun. Maka dari itu ini hati-hati dari 4 mutiara yang bisa menjadikan manusia itu mulia dan perlu diperhatikan 4 mutiara yang bisa menghilangkan kemuliaan kita, yaitu adalah sifat marah bisa menghilangkan akal, hasud bisa menghilangkan agama dalam diri kita, rakus bisa menghilangkan sifat malu, dan yang terakhir karena kita suka menggunjing orang lain bisa menghilangkan amal soleh kita. Hati-hati saudaraku semua, semoga kalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kesejahteraan selalu terlimpah kepada kita semua, dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Rasulullah, dan semoga kita bisa mencegah diri kita, mencegah dan tidak melakukan segala bentuk kemaksiatan yang bisa merusakkan hal yang tersebut. Saya kira sekian. Jangan lupa BPJS-nya bayar pakai jempol dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.